Ada informasi penting pada 2 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri atau Hari Lebaran. Tepatnya di tanggal 30 April tahun 2022 ini. Dan sebelum Lebaran juga ada bantuan yang akan segera dicairkan. Ini langsung masuk ke rekening para penerima manfaat. Nah, apakah ini THR atau bukan ya? Atau bantuan apa ya? Simak videonya sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan beberapa informasi. Nah, diantaranya adalah ada informasi penting pada 2 hari menjelang atau sebelum Hari Raya Idul Fitri atau Hari Lebaran. Nah, kira-kira info pentingnya apa ya? Nah, infonya ini untuk para KPM PKH, KPM BPNT, dan KPM penerima bantuan iuran PBI Kartu Indonesia Sehat. Nah, selain itu, sebelum atau menjelang Lebaran juga ada bantuan yang segera atau siap dicairkan dan transfer ke masing-masing rekening para penerima manfaat. Nah, apakah ini bantuan untuk THR atau bukan ya? Ini untuk masyarakat Indonesia ya, bukan PNS. Nah, kira-kira bagaimana informasi selengkapnya? Simak videonya sampai akhir agar tidak terjadi gagal paham. Sebelum kita lanjut, silahkan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasannya. Nah Sobat YouTube yang sedang menanti Hari Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri, nah ini pasti membutuhkan banyak anggaran ya untuk kebutuhan di hari raya atau di hari raya Lebaran atau hari raya Idul Fitri. Nah, jangan khawatir karena menjelang hari Lebaran atau hari raya Idul Fitri ini ada bantuan yang sudah disiapkan untuk dicairkan. Nah, kira-kira bantuan apa itu? Bantuan ini nanti penerima itu akan langsung mendapatkannya, akan langsung ditransfer di rekeningnya masing-masing. Nah Sobat YouTube, sebelumnya info yang akan saya berikan ini terkait mengenai info penting di tanggal 30 April tahun 2022. Nah ini kalau 30 April ini berarti 2 hari menjelang atau sebelum Lebaran. Nah kira-kira Lebarannya hari apa ya? Kalau mungkin ada yang sudah ditetapkan tanggal 2 April, mungkin juga ada yang masih menunggu pengumuman dari pemerintah, bisa tanggal 2, bisa tanggal 3. Nah ya, saya berdoa sih semoga Lebarannya ini bareng ya atau bersamaan, biar enak lah, biar kompak lah. Nah untuk Sobat YouTube sendiri gimana nih untuk Lebarannya, ikut yang aturan pemerintah atau mungkin ikut yang dari organisasinya? Nah ini terserah ya. Yang penting ya kita harus hidup rukun dan damai, menjalin persatuan dan kesatuan di negara Indonesia ini. Nah Sobat YouTube, untuk yang sudah cair bantuannya seperti PKH tahap 2, BPNT maupun BLT minyak goreng, nah apakah sudah dibelanjakan nih untuk bantuannya? Misal untuk PKH-nya, nah untuk PKH sendiri bantuannya ini sudah dibelanjakan dalam bentuk apa? Nah jangan sampai ya bantuan PKH ini dibelanjakan untuk kebutuhan atau keinginan yang lain yang tidak dibenarkan dalam aturannya atau peruntukannya. Nah untuk bantuan PKH sendiri apa saja yang bisa dibelanjakan? Yang pertama ini yang pasti yang punya anak balita. Nah ini bisa untuk membeli susu, untuk membeli gizi, ya nambah gizi lah untuk balitanya. Kemudian yang punya anak sekolah, ya ini bisa untuk membeli peralatan sekolah, uang saku anaknya, atau bahkan mungkin bantuan PKH ini sebagian bisa untuk membeli kebutuhan bahan pokok yang dimakan dalam kesehariannya.
Atau juga yang mungkin lebih baik lagi, bantuan PKH-nya juga bisa dibuat modal usaha. Karena dengan informasi atau isu yang terhangat, yang terbaru ini, kan ini isunya KPM yang umur kurang dari 40 tahun. Nah, kabarnya kan nanti akan digraduasi secara bertahap. Nah, ini sebaiknya para KPM sudah bisa jaga-jaga ya. Jadi bantuan PKH-nya ini seharusnya ini sudah bisa menyisihkan untuk dijadikan modal usaha. Agar nanti ketika graduasi, ketika sudah ada aturan atau sudah diberlakukannya aturan KPM yang kurang dari 40 tahun yang akan digraduasi, nah ini sudah tidak bingung lagi, sudah tidak mengandalkan bantuan-bantuan dari pemerintah. Jadi sudah bisa mandiri, karena bantuan ini tidak selamanya. Jadi jangan sampai ketergantungan untuk bantuan pemerintahnya ya. Jadi harus bisa mandiri, karena rezeki kita itu ya harus bekerja. Jadi semoga bagi KPM yang giat bekerja, tidak mengandalkan bantuan dari pemerintah, semoga bisa lebih sejahtera dan bisa lebih sukses. Amin. Oke Sobat YouTube, kembali ke tema videonya. Nah, untuk bantuan BPNT-nya ini juga harus dibelanjakan dalam bentuk sembako ya, yang sudah dapat langsung 3 bulan secara tunai. Nah, ini Rp600.000 itu wajib dibelanjakan dalam bentuk sembako. Jangan dibuat untuk hal yang lainnya, misal membeli pulsa, atau mungkin membayar kredit sepeda, itu nggak boleh ya. Kemudian yang hanya dapat 1 bulan BPNT-nya untuk bulan Mei, ini juga yang Rp200.000 itu juga harus dibelanjakan dalam bentuk sembako. Kecuali yang untuk BPNT-nya yang untuk Aprilnya ini berbentuk non tunai yang masuk ke kartu KKS. Nah, ini kan biasanya langsung bisa dibelanjakan di agen atau e-warung. Jadi pasti dalam bentuk sembako. Kemudian untuk BLT minyak gorengnya ini juga wajib ya, harus dibelanjakan untuk beli minyak goreng ya. Ya Rp300.000 itu dibelikan semuanya, nggak apa-apa sih. Karena memang untuk kebutuhan lebaran itu nanti mungkin butuh banyak minyak goreng ya, untuk menggoreng mungkin kue-kue lebaran atau yang lainnya untuk hidangan di Hari Raya Idul Fitri. Nah, oke Sobat YouTube, sebetulnya ada apa sih di tanggal 30 April tahun 2022 kok katanya infonya penting. Nah, ini perlu diketahui untuk para KPM PKH dan KPM BPNT dan juga KPM PBI penerima bantuan iuran BPJS Kartu Indonesia Sehat. Nah, ini perlu diketahui bahwa mulai tanggal 13 April kemarin hingga tanggal 30 April tahun 2022 ini merupakan batas akhir. Jadi 30 April ini adalah batas akhir verifikasi di dalam menu atau sistem SIG-NG. Nah, artinya verifikasi ini adalah KPM PKH, KPM BPNT, KPM PBI. Nah, ini akan diverifikasi kelayakannya di dalam sistem SIG-NG. Apakah KPM tersebut layak atau tidak? Jika layak, jika masih layak, nah, ini berarti KPM tersebut nanti bantuannya akan terus berlanjut di tahap berikutnya. Jadi kalau tahap berikutnya berarti PKH tahap 3-nya nanti akan cair, BPNT-nya juga akan cair, PBI-nya juga akan diteruskan. Kalau di SIG-NG tersebut di verifikasinya tidak layak ini karena ada beberapa alasan atau faktor. Bisa karena meninggal, bisa karena sudah sejahtera atau sudah kaya, karena KPM tersebut ini pekerjaannya jadi TNI atau Polri atau pegawai BUMN atau BUMD. Nah, ini jadi KPM tersebut sudah tidak layak dan pasti di tahap berikutnya bantuannya itu tidak akan cair dan akan dikeluarkan dari data DTKS atau data kemiskinan. Nah, itu ya sekarang yang menjadi kunci cair tidaknya bantuan baik PKH maupun BPNT di tahap berikutnya. Nah, selain itu kalau bantuan PKH itu tidak hanya itu, ada juga yang karena mungkin yang punya komponen, nah ini mungkin komponennya ini tidak masuk dalam Dapodik atau untuk penginputan di dalam Dapodik itu belum benar atau belum valid.
atau kalau madrasah itu di emis ya. Nah itu ya Sobat YouTube. Jadi itu. Kemudian untuk informasi selanjutnya terkait bantuan yang akan disiapkan untuk segera cair sebelum Lebaran ini. Nah ini infonya adalah bantuan subsidi upah. Ini bagi pekerja atau karyawan atau buruh yang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, ini akan mendapatkan bantuan subsidi upah Rp1 juta. Kuota yang dapat ini ada 8,8 juta pekerja yang sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan yang gajinya di bawah Rp3,5 juta. Apakah KPM PKH yang menjadi buruh atau karyawan juga berhak mendapatkan bantuan tersebut? Sampai saat ini belum rampung ya, untuk pengesahannya masih dibahas. Dan rencana itu memang akan disalurkan sebelum Lebaran agar bisa dibuat THR lah untuk para pekerja atau buruh. Ya semoga saja KPM PKH atau KPM BPNT yang mungkin suaminya bekerja sebagai buruh atau karyawan yang terdaftar di perusahaan atau BPJS Ketenagakerjaan, semoga juga bisa mendapatkan bantuan tersebut, bisa untuk buat THR. Demikian info dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.